Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Insyaallah mungkin kita akan mengambil masa dalam 30 ke 40 menit. Bapak Nabilah Buyukan al-A'izzah, dari statistik yang kita baca bersama dan juga daripada putaran waktu sejak daripada bulan 3 yang lalu sampai kepada detik kita sekarang, yang dengan kita dapat melihat dengan mata kepala kita masing-masing betapa patuhnya kita dengan arahan daripada GKM Kementerian Kesehatan Malaysia dan juga dengan arahan daripada keamanan daripada berbagai pihak, yang ternyata dengan kita dapat patuh dan juga dapat melaksanakan arahan-arahan yang diperintahkan mereka kepada kita sebagai rakyat. Maka mudah-mudahan dalam masa dekat ini dengan harapan agar bagaimana COVID-19 akan berakhir secepat kilat, yang pada saat ketika itu kita ingin memuhasabah diri pribadi kita masing-masing dari 1001 anjuran, arahan, bimbingan, baik itu daripada Al-Quran atau juga daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Loyalitas atau dengan loyalty kita, kesetiaan kita, intima kita, kira-kira yang pada saat ketika itu kita akan dapat mengukur sejauh mana intima wana kita kepada arahan daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul, dengan sejumlah sekian amalan yang patut untuk kita laksanakan, dengan sejumlah sekian arahan yang patut untuk kita lakukan sejak daripada waktu kita bangun sampai dengan kita tidur kembali, sejak daripada waktu kita dilahirkan sampai kita mati, tak ada satupun yang luput daripada bimbingan. Ternyata kalau pada tahun-tahun yang sebelumnya, sebelum menjelang bulan 3, sebelum kita di lockdown, bagaimana kira-kira dengan arahannya? Masya Allah, tabarakallah. Dalam beberapa kali imam mengatakan istawu, istaqimu, i'tadilu. Ini dulu, rapatkan shaf, luruskan shaf. Itu yang pertama. La taj'al furjatan li syaitan. Jangan sampai ada celah-celah yang bakalan akan dicelai oleh syaitan. Dan juga Nabi kita bersabda, idza amanal imamu fa aminu. Apabila dengan imam mengucapkan amin, maka beramai-ramailah dengan kalian mengucapkannya. Nabi kita bersabda 10 kepada seseorang yang mengucapkan assalamualaikum. Nabi kita bersabda 20 kepada seseorang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nabi kita bersabda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 Nabi kita bersabda sutratul imami sutratu man khalfah
pelindung imam, pelindung kepada makmum yang di belakang. Nabi kita bersabda, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair wal qari wal mustami', yang membaca dan juga yang mendengar. Kemudian yang ketiganya al-mu'amminu ad-da'i wal mu'ammin, dan juga dengan orang yang berdoa dan juga dengan yang mengaminkan pun juga syarikani fil khair. Kalau kita perhatikan pada seketika itu, ramai mana yang mengaminkan Fatihah daripada imam, ramai mana yang ambil berat betul tentang saf dan juga dengan barisan. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, masih ada celah-celah. Aku menyaksikan, aku melihat sabda Nabi, aku menyaksikan macam seperti dengan anak kambing, setan yang mencelah-celahi saf kamu. Itu dengan kita tak peduli, sangat tak kisah. Apakah kira-kira setan itu juga dengan anjing yang ada di samping menyampi kita? Tapi ternyata dengan kita sekarang diuji dengan COVID-19, arahan daripada SOP, semuanya pakai mask, semuanya jaga jarak. Itu akan mencemburukan bagi Nabi nanti pada hari kiamat. Kalian dengan arahan daripada pihak tertentu, dan itu memang patut untuk kita patuhi, tapi macam mana dengan arahanku tidak dihiraukan, tapi kan macam mana sampai dengan sunnah-sunnahku tidak diamalkan. Tahu kalian, kalau Nabi kita cakap seperti itu, satu daripada amalan sunnah yang kau amalkan itu dengan balasannya, khususnya indah fasadi umati, dalam suasana huru hara, dalam suasana babak belur, dalam keadaan yang sudah rusak, itu sama seperti dengan bi'ati syahid, sama dengan 100 orang syahid. Jangankan sampai dengan 100, satu orang syahid saja nanti pada hari kiamat akan diberikan leluasa untuk memberikan syafaat kepada orang ramai. Jangankan sampai dengan 100 orang syahid, satu orang syahid saja di antara daripada kumpulan yang berangan-angan agar diperkenankan kembali ke dunia, diperkenankan untuk hidup kembali ke dunia, bukan untuk bangunannya, bukan untuk politiknya, bukan untuk bisnisnya, bukan untuk ekonominya, agar diberikan peluang kembali untuk berperang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Ini diantara daripada syuhada. Dikatakan dalam sebuah riwayat, tidak ada seorang pun daripada mereka yang sudah mendapatkan lampiasan daripada surga yang pengen kembali ke dunia kecuali para syuhada. Masya Allah, tabarakallah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri mi'ati syahid. Yang walaupun seperti itu, orang yang menghidupkan sunnahku dalam keadaan rusak, dalam keadaan atau pada saat ketika terkuburkan, baginya sama seperti para 100 orang syahid. Kita tidak tergiur dengan pahala yang dijanjikan. At-tayamun masih ada saat ketika masuk ke masjid, pada waktu dengan kita menuju rumah Allah, waktu kita hadirkan diri di majlis-majlis ilmu, ada kita pastikan tak, apakah kira-kira kita melangkah dengan mendahulukan kaki kanan pada waktu masuk dan kaki kiri pada waktu kita keluar. Kita tak kisah sangat. Seperti juga dengan amalan-amalan sunnah lainnya, yang makan berdiri tidak terhitung, yang makan dengan tangan kiri tidak terhitung, yang terlupa baca basmalahnya pun juga tidak terhitung, yang sambil berjalan sambil makan pun juga tidak terhitung. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ini diantara daripada SOP agama kita, SOP Rabbani yang akan membuat kita masuk ke dalam surga, yang sebelumnya untuk kita mendapatkan syafaat daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pelajaran atau dengan didikan daripada COVID-19, saya katakan COVID-19, kita akan lebih patuh lagi nanti dengan arahan, dengan bimbingan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa. Nabi kita tidak pernah bercakap daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita nasihatkan, yang Nabi kita perkatakan, ini daripada insan yang memang sudah menyaksikan secara pasti dan nyata, baik itu dengan kesannya, balasannya, anugerah yang bakal Allah berikan kepada orang-orang yang beramal, ataupun juga dengan ganjaran pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ujung waladdallin. Yang walaupun
yang jadi imam pada saat ketika itu adalah salah satu daripada sahabat yang mendapatkan sanjungan dan puja daripada baginda. Nabi kita bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, yang paling kesian, yang punya sifat rasa kasih sayang yang lebih yang ketara di kalangan umatku adalah Sayyidina Abu Bakar. Wa asyaddu fil haqqi Umar, dan yang paling tegak dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar. Wa asyaddu hayaan Utsmanu, yang paling penyegan dan juga yang paling pemalu, malu sungguh, sampai kesan daripada rasa segan dan malunya Sayyidina Utsman bin Affan itu dengan baginda. Kalau pada Sayyidina Utsman datang, Nabi kita akan duduk gemas, Nabi kita akan duduk rapi. Kalau tadi Nabi kita santai, kalau Nabi kita mungkin hunjurkan kaki, Nabi kita akan gemaskan. Sampai perkara semacam itu menimbulkan kecemburuan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Orang tuaku datang tetap Nabi kita lagi santai, orang tuaku datang tetap Nabi kita santai. Itu dengan kaki yang sedikit betis terserak, tidak tertutup. Tapi kalau pada Sayyidina Utsman datang, Nabi kita kemaskan duduk rapi, sopan di hadapan salah seorang daripada menantu baginda, di depan salah seorang daripada sahabat beliau. Pada waktu ditanyakan kenapa Nabi kita seperti itu, Nabi kita bersabda, ala tastahi mimman tastahi minhul malaikatu, apakah dengan aku tidak merasa segan dan malu dengan seseorang yang telah disegani oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang keempat, wa aqdahum Ali ibn Abi Thalib, yang paling pakar sebesar dalam dunia mahkamah, dalam dunia al-qadha, itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus Nabi kita sebutkan satu persatu. Nabi kita bersabda wa a'lamuhum bil halali wal haram, dan yang paling pakar sebesar dalam bidang halal dan haram itu adalah Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal setelah selesai melaksanakan salat asar seperti ini dengan baginda di Masjid Nabawi, balik kampung mengimami masyarakat kampung. Lepas maghrib, lepas isya dengan baginda Nabi, balik kampung untuk menjadi imam kepada mereka. Yang pada malam hari itu Sayyidina Mu'adz membaca surah yang cukup lumayan panjang, sehingga sampai ada di antara daripada sahabat Nabi banting tulang peras keringat sepanjang hari bekerja keletihan, sehingga sampai bermubarakah daripada imam. Tak macam-mana terkeluar kata-kata celaan daripada Sayyidina Mu'adz, kata-kata munafik. Kalau sampai ada yang bermufarakah daripada aku, yang ingin kita kongsikan, yang pada itu dengan Sayyidina Mu'adz yang faqih, yang alim, ternyata pada saat ketika tersilap dalam membaca surah, Nabi kita bersabda, idza amamtan nasa, apabila kamu mengimami orang ramai, faqra bisabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wad duha wasyamsi wad duhaha. Nabi kita anjurkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk membaca qisarul mufassal, surah-surah yang pendek, Masya Allah tabarakallah, tapi dibaca tentu sampai habis. Jadi kata salah seorang daripada sahabat, tidak ada satupun daripada surahul mufassal, daripada surah mufassal, melainkan aku pernah mendengar Nabi kita membacanya dalam salat al-jahri. Maksud daripada hadis membacanya sampai habis. Gimana kira-kira praktika daripada imam-imam kita? Waladhdallin, amin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu dalam 3, 4, 5, 6 ayat daripada penghujung surah Kahfi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita yang penting rentak, yang penting lagu. Masalah ikut sunat tidak ikut sunat, masalah nanti kita akan dapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda pun juga banyak, itu kita tidak ambil berat. Siapa yang sudah melihat dengan pahalanya? Siapa yang paling tahu dengan hikmat dan rahasianya? Siapa yang paling tahu kira-kira kita akan meroket menuju Allah Jalla Jalaluhu dengan amal ibadah dan juga dengan ganjaran yang berlipat ganda daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bertanya kepada orang awam, tapi kita bertanya kepada kita
kita sebagai tuk guru, sebagai kiai, sebagai maulana, baba, atau profesor, doktor, apa itu terserah dengan gelar yang diberikan kepada kita, yang secara pasti apakah kita tergolong dalam kumpulan yang menghidupkan, yang menyemarakkan, atau juga yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, atau kita termasuk daripada kumpulan al-mukbirin, kalau boleh dengan bahasa yang seperti itu, yang mengkuburkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ternyata bacaan kita melompat-lompat. Coba kalau kita nak teliti, kira-kira berapa kerugian yang kita timpakan kepada makmum? Ada tidak terdapat daripada 4, 5, 6, 7 amalan sunat atau perkara-perkara sunat seketika dengan kita membaca surah. Yang pertama, surah dibaca secara berurutan. Yang kedua, surah dibaca sampai habis. Daripada mimbar sana, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Ramai mana masjid baca Sabihis dengan hal ata, Sabihis dengan al-ghasyiyah pada tu melaksanakan salat Jumat. Tanyakan Jumat semalam tu terbaca tak 2 surah berkenaan? Baca. Allahu a'lam yang betul. Baca atau ganti dengan Wadduha dengan Alam Nashr atau Alam Tarakai dengan Li'ilati Quraisy. Itu kita ini kita tidak berbicara tentang perkara rukun. Kita tidak berbicara tentang perkara halal dan haram. Yang kita bicarakan sekarang anjuran, arahan, bimbingan daripada insan yang mengharapkan, yang mendambakan, yang inginkan agar tidak ada seorang pun daripada umatnya akan tersiksa nanti pada hari kiamat. Penghulu para nabi-nabi dan rasul yang mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim. Jadi bukan masalah itu kan sekedar sunnah saja, ya sekedar sunnah saja. Pakai mas, apakah sunnah hukumnya pada waktu kita sholat? Yang ada hukumnya makruh. Tapi karena demi itu kesehatan, yang walaupun pertimbangan demi itu kesehatan seperti di dalam masjid, di rumah, di tempat Allah yang paling aman, yang paling selamat, yang jauh daripada bakteri, yang jauh daripada COVID-19. Kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang dengan kita menyamakan kelab malam dengan masjid dengan kelab malam. Kalau seperti di kelab malam memang wajib ditutup, atau di kelab malam memang wajar kita pakai mask, sebab di situ bukan tumpuan malaikat, sebab di situ bukan tumpuan rahmat, sebab di situ bukan tumpuan as-sakinah, ketentraman, ketenangan, ridha, rahmah, fuyudan, nafahatnya, madad. Itu pada waktu kita sedang berada di rumah Allah. Kira-kira rasa bersalah kita pada waktu dengan kita bukan salah pada waktu kita ikut arahan daripada SOP, tapi kita nak menyalahkan diri pribadi kita masing-masing. Kenapa kita tidak sesetia itu? Kenapa kita tidak secepat itu? Kenapa kita tidak punya kegairahan saat ketika satu persatu sunnah-sunnah bagi Nabi terkuburkan? Saat kita renggang pada waktu dengan kita disuruh berapat, bukan keadaan sekarang. Yang saya masuk keadaan sebelumnya. Mudah-mudahan nanti berikutnya itu akan jadi pelajaran positif kepada kita. Sutratul Musalli, mana kita ada sutra? Kita sholat di tengah-tengah saf. Arti daripada Sutratul Musalli, pelindung. Kalau garis yang ada di situ itu bukan pelindung, itu hanya batasan-batasan supaya jangan sampai ada yang ke depan, supaya jangan sampai ada yang ke belakang. Jadi supaya saf kita jadi rata. Tapi mana sutrahnya pelindung yang Nabi kita katakan mislu muakharatir rahli, macam seperti sundaran pelana yang di atas kuda, ukuran 2/3 hasta kita letakkan di hadapan, sehingga ada beberapa anjuran kalau pada waktu ada seseorang nak melangkah atau nak melewati kita bal yadbahun, hendaklah kamu menghalangnya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggak hendaklah kamu memukulnya. Begitu dengan bahasa hadis. Tak ada, kita suka hati kita salat di mana-mana saja, ada sunnah tak ada sunnah tak masalah sangat, diaminkan tidak diaminkan tak masalah sangat. Tentang bacaan tadi itu, berapa kerugian yang menimpa kepada kita pada waktu kita salat? Satu, depan ada minum, ada ketiau,
Kemudian 2 ada teh. Insya Allah mungkin di situ nampak tuh pinggan-pinggannya pun sudah nampak kelihatan. Kita nak lengkap untuk urusan makan, karena lengkap, karena ada sambalnya, karena ada meluhnya. Kalau tidak diganti dengan sirap Bandung, mungkin diganti dengan kopi panas atau dengan yang seumpamanya. Tapi kenapa kita tidak punya perasaan atau tidak punya sikap yang seperti itu untuk urusan amal ubudiyah yang akan bersama kita nanti pada waktu kita pergi. Kopi kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, kereta kita tinggalkan. Semalam minta maaf dengan pertanyaannya, berapa ramai di masjid ini laki-laki yang berpakaian serba putih. Yang berpakaian serba putih itu yang tidak membeza-bezakan antara hijau, minta maaf. Beliau hijau kan, satu hijau, tak dari dulu, kita tahu dah. Bapak juga kadang-kadang pernah juga sembahyang dan menyampaikan tausiah di masjid kayak apa tuh, Subang. Ya Allah Rahman Rahimin. Rupa-rupanya yang dapat beramal dengan hadis ilbasu min thiyabikumul bil wa kafinu biha mautakum, itu orang mati. Ilbasu khitabnya kepada kita yang masih hidup. Pakailah daripada pakaian kamu yang berwarna putih, secara khusus pada hari Jumat. Black bombnya pada Jumat memang serba putih. Untuk laki-laki hijau tetap putih, biru tetap putih, oranye tetap putih, barisan tetap putih, PN putih, BM putih, tidak ada biru. Ini ternyata yang mengamalkan dan yang mempraktekkan tadi itu orang mati. Kenapa? Gimana dengan orang mati? Tengok pada itu orang BN meninggal dunia, kan kapannya biru atau putih? Yang meninggal hijau, pas, kan kapannya hijau atau putih? Putih lah, Tuhan, putih lah. Kenapa orang mati lebih bernasib baik daripada kita yang hidup? Bukan masalah wajib, ya tahu, bukan masalah wajib, kita juga pastikan perkara itu. Cuma kita ingin meratap di hadapan Allah Jalla Jalla, kita ingin bermuhasabah. Kenapa degilnya aku sampai ke tahap itu? Kenapa sampai aku tidak berpikir ya? Bagaimana sampai aku tidak bijak? Bagaimana aku tidak bersikap adil dengan diri pribadiku sendiri? Ini kalau yang namanya amalan sunnah, yang namanya arahan, yang namanya qudwah, yang namanya mutaba'ah, itu berarti balasannya surga. Dengan amalan sunnah, salah satu atau satu daripada amalan sunnah yang kita laksanakan, itu boleh jadi akan menjadi asbab kita akan terselamat daripada bencana. Mungkin jadi asbab dengan kita akan terelak daripada cabaran, daripada tantangan hidup, atau juga daripada problem, katakanlah juga daripada COVID-19. Ini yang saya maksudkan tadi, bagaimana loyalitas kita, kesetiaan kita, intima dan wala kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam hari nanti akan kedengaran lantunan mahabbah. Atau juga dengan sautul mustaq, tulantunan suara orang yang rindu, al-muhibbin, ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah tabarakallah. Nanti akan kita dengar daripada kumpulan kepada kumpulan dengan rentan, kompang, dan juga dengan yang seumpamanya memang merdu sungguh. Ya Imam Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Ujung untuk diterjemahkan terlalu panjang. Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, khudh biyadi, tariklah tanganku, maksudnya itu kita masuk ke dalam surga. Yang ternyata seperti itu pernyataan, ucapan, statement daripada kita, tapi ternyata dengan kita tidak mentaati. Kita belum lagi menjadikan baginda sebagai qudwah hasanah, sebagai role
role model dalam kehidupan kita. Sanjung kembali, ya Hanana, 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 ya Hanana. Dhahara dinul mu'ayyah biduhuri Nabi Ahmad. Oh, masalah seronok betul. Nabi kita tak perlukan sanjungan dan pujian, tapi yang Nabi kita harapkan dengan kita agar tidak ada satupun yang terjatuh daripada sunnah-sunnah dan juga daripada ajaran, anjuran, bimbingan, panduan, pedoman hidup yang Nabi kita sampaikan kepada kita. Jadi agar bagaimana mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Rabiul Awal ini akan termotivasi hati kita, satu dengan pengajaran yang diberikan oleh COVID-19, yang dengan kita betul-betul kita ikut arahan, ya tak kesalah. Ada yang ikut arahan tuh kena takut, kalau tak nanti kena saman 1.000 ringgit. Kalau seperti itu wan pasang macam tuh ke dagu saja, itu masih kena 500 lagi. Kena tutup hidung dengan mulut, tuan pun tutup hidung dengan mulut, itu baru betul. Tapi sebagaimana saya katakan, bukan pasang tutup atau tidak tutupnya yang kita perbandingkan tadi itu sejak daripada permulaan pembicaraan kita, permulaan daripada topik muhawarah atau kuliah yang kita sampaikan, bagaimana kira-kira intima dan walaknya kita, pengorbanan dan perjuangan kita dalam rangka untuk menghidupkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ingat dahulu, ini rupa-rupanya corona ingin mengingatkan kita kembali dengan amalan-amalan sunnah masa dahulu. Dahulu kalau kita pergi ke masjid, semuanya pakat bawa sejadah. Lepas ada kapet di masjid, kapet itu adalah hamparan untuk masjid, tapi bukan untuk sutra, bukan untuk amalan sunnah yang Nabi kita ajarkan. Sutratul musalli dengan tembok, sutratul musalli yang kedua dengan tiang. Sutratul musalli Nabi kita pacak tongkat di hadapan, terus Nabi kita sembahyang di hadapannya dalam ukuran 3 hasta. Tak ada tiang, tak ada tongkat, baru dengan kita gunakan sejadah. Tak ada sejadah yang kita hamparkan, baru dengan kita gunakan garis. Itu dengan meja, mungkin itu dengan tiang handphone, atau juga dengan yang sumpah yang secara pasti ada pelindung pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tadi kita dah sebut beberapa perkara sunat pada waktu kita membaca surah dibaca sampai habis. Surah dibaca secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rakaat pertama. Waladdallin. Amin. Yang amin itu imamnya. Imam yang amin tadi itu kalau jadi makmum pun sejam juga. Coba sampai ke tahap itu tuh. Jawab salam. Tadi saya bagi salam. Kalau seandainya di tempat lain saya dengar jawaban macam itu, saya ulang salam kadang-kadang sampai 3 kali. Kalau dengan santri saya memang saya marahi kalau jawab salam tak jelas dengan bunyinya. Nabi kita bersabda, "Absus salam taslamu." Sebarkan salam, kalian akan selamat. Bagaimana kita tidak selamat? Sebut, jawab. Di tempat mana dengan kita mengatakan Zat Allah yang maha selamat, dan kepada Allah akan kembalinya keselamatan, dan dengan kita memohon kesejahteraan dan keselamatan di tempat yang paling selamat nanti pada hari kiamat. Itu bacanya kita baca pada waktu kita berada di dalam masjid. Tapi bagaimana dengan keyakinan kita? Apakah kita yakin betul yang kalau pada waktu kita berada di dalam masjid kita selamat? Untuk setakat ini kita masih belum punya keyakinan seperti itu, sehingga kita terasa risau. Saya ikut ya. Tangan saya ini dan juga tangan tuan-tuan kita basuh tiap hari tidak kurang daripada dalam 90 kali. Apa yang mengkhawatirkan untuk kita bersalam? Ada COVID-19. 3 kali basuh pada waktu kita Rasul Jadaini qabla idkhalihi Madinah. 3 kali pada waktu kita berkumur-kumur dan beristighfar. 6.
3 kali pada waktu kita membasuh muka 9, 3 kali kedua tangan kita basuh secara khusus 12, 3 kali tangan kita mengambil air mencedok air pada waktu kita sapu kepala 15, 3 kali pada waktu kita menyapu kedua telinga 18, 3 kali pada waktu kita membasuh kedua belah kaki. Tak ada sejarahnya seseorang membasuh kaki itu dengan belakang atau juga dengan lutut. Kita basuh kedua belah kaki dan kedua tangan. Makanya kalau seandainya ada kebimbangan dan kerisauan, itu kepada tangan orang yang tidak sholat. Kalau kepada orang yang sholat, cek suapnya ke hidung dan juga ke tekak atau ke mulut, itu sudah selesai. Kalau itu kita khawatirkan, tekak kita bersih karena kita berkumur-kumur, hidung kita bersih karena dengan kita beristinsyaq. Itu berapa kali? 15 kali. Seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan sesiapa, tapi saya nak menyalahkan diri pribadi saya sendiri, sebab tidak ada kuping, tidak ada telinga yang paling dekat dengan mulut saya itu daripada kuping saya sendiri. Sebelum saya sampaikan kepada tuan-tuan, ahbabana fillah, duyupan dan aizah, itu saya tunjukkan kepada kedua telinga saya, bagaimana sampai aku beranggapan, kenapa sampai aku berburuk sangka di hadapan Allah Jalla Jalaluh, yang pada waktu aku berdialog dengan Allah, yang aku merasa tidak selesa dengan keadaanku pada waktu kita membaca Al-Quran, pada waktu kita bertasbih, pada waktu kita bertahmid. Sebab kenapa? Sebab pada waktu kita bercakap-cakap, tentu yang walaupun kita sudah gosok gigi, yang pun kita bros gigi terserah dengan obat gigi daripada mana saja, jenama apa saja, tapi tetap saja akan keluar bau kurang sedap daripada mulut yang terhirup kembali udara itu dengan kedua hidung kita. Itu pada waktu kita tutup. Ini dengan kita oke saja pada waktu kita berbual-bual dengan Allah Jalla Jalaluh. Macam tu kan. Kau betul-betul jaga SOP dalam kehidupanmu. Kau betul-betul menjaga kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan, keindahan, kebersihan dalam kehidupanmu. Tapi kenapa kau tidak menjaga kebersihan yang sama untuk amal ibadahmu yang akan bersama kamu nanti, bukan setakat di dunia saja. Pada waktu kita kembali ke alam barzakh, pada waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah dibaca secara berurutan, jangan melompat daripada wadduha rakaat kedua, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan tak boleh, tapi melompat jauh. Wadduha pasangannya alam nashrah, alam nashrah pasangannya watin. Qul a'udzu birabbil falaq pasangannya qul a'udzu birabbin nas. Apa susahnya? Itu kurang keren. Kata kami di Indonesia kurang keren, tak syok. Sebab kita tidak boleh main rentak. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Antum katanya sedap sikit. Sementara Tuhan jadi mana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu pada Sabtu. Itu pada Jumat, pada Kamis malam Jumat. Sunat secara khusus kita baca kuliah dengan kulhu pada maghrib malam Jumat. Untuk maghrib malam-malam lainnya itu terpulang kepada kita daripada surah Qisaril Mufassal yang bermula daripada wadduha sampai habis, sampai kepada qul a'udzu birabbin nas. Waktu kita tinggal dalam 10 menit. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dibaca secara berurutan 1, dibaca sampai habis 2. Surah pada rakaat pertama lebih panjang daripada surah rakaat yang kedua, itu insya Allah. Selain daripada itu, terpilih daripada Suwarul Mufassal ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin asing, kalau ada yang asing sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada yang menyebut Subhana rabbiyal a'la. Itu riwayat di dalam surat Abi Daud. Yang kalau pada Nabi kita membaca surah Sabbihis barabbikal a'la, itu dengan kita diperintahkan untuk kita menyanjung dan memuji Allah Jalla Jalaluh, Allah zat Allah yang maha tinggi.
Maka kita subhanallah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ada tadi belakang yang nyut bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke. Di Kedah sini Pendengan sudah ada masjid yang membudayakan membaca 10 ayat surah Kahfi, 10 ayat akhir. Lepas itu mereka baca surah Tabarak. Tadi malam Abi juga ikut membaca sampai kepada qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman ya'tikum, siapa yang akan mendatangkan, memberikan kepada kamu dengan air yang mengalir. Situ sautannya Allahu Rabbul Alamin. Siapa yang menyahut? Tak ada yang menyahut. Itu kan kecil, Syekh. Kalau itu kecil, bagaimana dengan kelengkapan-kelengkapan yang menurut kita itu perlu? Tuh, masyaallah tabarakallah. Tadi kami dengan kawan-kawan bawa motor besar, ada yang bawa BMW 750, ada yang bawa Kawasaki besar. Masyaallah tabarakallah. Makanya kami bergerak daripada sana pada pukul 3.50 lebih, hampir dekat-dekat pukul 4 bergerak daripada Buat Cempedak. Tapi bagaimana boleh sampai sini sebelum selesai sholat lagi kami sudah sampai. Itu caranya. Senang kalau kita jadi sultannya. Tak ada namanya jam tu, tak ada. Tak ada yang namanya lampu merah, semuanya hijau saja. Kuning, hijau, merah pun jangan tersinggung. Kuning, hijau, merah pun hijau juga. Sebetulnya pada tuh merah. Kalau polis, kamu kena pakai baju polis supaya senang start. Nah, kali pertama di sini saya naik dengan Habib Omar. Sekat sana, sekat sini, sana hijau, kita merah. Justru yang dibenarkan jalan yang merah. Hijau berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kira-kira beli motor besar macam itu hukumnya sunnah? Wajib? Enggak, keselesaan. Kenapa kita pikir usaha upaya untuk keselesaan transportasi kita? Keselesaan untuk tempat duduk. Nih diperluas lagi. Nih ekor. Kalau tak pakai ekor pun tak masalah sangat. Tapi tak barang bagi wakaf, bagian peluang. Ini semalam tak ada lagi kipas begini. Membuat kipas-kipas kecil jadi nganggur. Ini kena pincir semuanya. Gara-gara kadang di kipas yang besar nih, Pak, untuk keselesaan. Sebab kalau yang kecil, kadang-kadang kita tak pandai on-kan. Di mana? Switch di mana? Tak tahu. Tapi kalau di satu pusing, ini baru satu nih. Kalau kelajuannya sampai 12, masjidnya akan terbang. Kuat. Ustaz, pernah di Tamarloh saya baca sebut dengan Tamarlahu. Tamarloh itu orang Arab kata dah Tamarloh, maksudnya loh dah atamrulah tamarlah dah bitau kata orang Mesir. Tamarloh, tamarnya dia. Tak kisah, bukan itu permasalahan. Jadi saya simbang dengan imam masjid pada waktu itu, katanya saya pernah dibuka dengan kelajuan 6 saja. Itu terselak jamaat, terselak kain jamaat semuanya. Terbang macam itu. Wajibkah? Sunnatkah? Kalau kita niatkan baik, ya baik. Kalau kita niatkan sunat, ya sunat. Bukan itu. Perbandingan yang kita nak buat, perbandingannya kelengkapan hidup kita lengkapi, tapi kenapa tidak ada dalam pola pikir kita untuk kita melengkapkan sholat yang kita laksanakan? Apakah sholat yang kita laksanakan sekarang ini sudah mempunyai status sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu, bersembahyanglah kamu sebagaimana aku bersembahyang pada masa takbir, pada masa ruku, pada masa i'tidal. Nabi kita dengan bahasa guna beberapa bahasa. Satu, sudul khalal, tutup
celah-celah antara kaki dengan kaki, kaki kanan kita dengan kaki kiri abang yang berada di sebelah kanan saya, kaki kiri saya dengan kaki kanan Bang Fikri yang berada Fitri yang berada di sebelah kiri saya, rapat, sudul halal, la taj'al furjatan lisyaitan, jangan sampai kau letakkan, kau wujudkan atau kau berikan kekosongan untuk syaitan. Waliyadzubillah. Kenapa limadza la nahtamu bihadhihi sunan? Mencobalah kalau pada tu ketika Nabi kita tanyakan yang semacam itu kepada kita nanti, madza amiltum bi sunnati, madza amiltum bi syariati, masya Allah tabarakallah. Kalau pada tu dengan seumpama kita yang menguburkan, masyarakat tidak akan tahu tentang amalan-amalan sunnah yang patut untuk kita laksanakan. Saya simpulkan, jadi kita tetap mematuhi arahan daripada pihak KKM, tapi tetap juga dengan kita berharap pada waktu mereka buat statement, bukan maksud saya di sini untuk di seluruh negara Islam, bahkan juga dengan kiai-kiai, ulama-ulama untuk memberikan masukan, untuk memberikan nasihat dan juga pandangan. Sebagaimana saya sebutkan tadi itu tidak lebih daripada perbandingan. Apakah kira-kira dengan kita menyamaratakan rumah Allah itu dengan kelap-kelap malam, gudang rahmat itu adalah masjid, gudang maghfirah itu adalah masjid, tempat yang dikerumuni oleh para malaikat itu adalah masjid, tempat kita meminta ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Setelah kita meminta keampunan agar dibukakan juga kepada kita pintu-pintu rahmatnya Allah. Kalau satu saja daripada pintu rahmat yang terbuka, COVID-19 tidak akan mungkin menjangkit kepada sesiapa saja. Apakah kira-kira kalau pada itu kita masuk ke rumah menteri, ke rumah Bapak Presiden, apakah kira-kira Bapak Presiden atau dengan Bapak Menteri atau dengan Gubernur atau dengan DU atau dengan sesiapa saja tidak mampu untuk mengamankan perut kita, keberadaan kita dan juga keselamatan kita? Insya Allah kalau pada itu dengan kita menjadi tetamu kepada Ketua Menteri, insya Allah keselamatan dan keamanan kita itu akan diperhatikan betul, sehingga kita datang dengan selamat, balik pun juga dengan selamat. Bagaimana kalau pada itu kalian menjadi tetamunya Allah Jalla Jalaluhu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa hati kita masih tunda? Kenapa kita berburuk sangka dengan Allah di rumah Allah Jalla Jalaluhu? Renung dan juga buat perbandingan. Tidak ada tempat yang Nabi kita katakan sebagai salah satu daripada pembackup dan pengaman manusia daripada bala dan malapetaka, daripada al-amrad wal balaya war rasaya, itu daripada masjid yang pertama. Kemudian yang kedua, umarum masajidi, umar al-baiti al-mutahabbin, yang mengimarahkan rumah Allah. Yang ketiga, al-mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur. Berarti kita sekarang berada di salah satu daripada tempat yang paling aman. Maka saya tidak tahu dengan peraturan daripada masjid, tapi yang sangat pasti SOP ini untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pihak polis, SB dan juga pihak KKM, keamanan dan semuanya boleh bertoleransi dengan kita jamaah masjid, sehingga memberikan kebenaran kepada kita untuk tidak pakai mask di saat kita berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita nampak sopan di hadapan Allah, bukan kurang sopan pada waktu kita menjadi tetamu Allah. Sebagaimana kau merasa aman di pasar, merasa aman di restoran, merasa aman dalam pesawat, kamu tentu lebih aman lagi di waktu kau sedang berada di rumahku, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dalam dua patah kata, sebagaimana kita patuh dengan arahan SOP, maka juga kita kena patuh dengan anjuran, arahan, bimbingan baginda, baik itu dengan perkara-perkara yang wajib ataupun juga dengan perkara-perkara sunnahnya. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, bukan hanya kebahagiaan di dunia, juga dengan kebahagiaan akhirat. Dukhul
ad-dukhulu ma'ahu ma'iyatahu, kebersamaan kita dengan baginda. Pada waktu dengan kita buat gagasan untuk kita menghidupkan satu persatu amalan-amalan sunnah yang sudah dikuburkan. Muslimin muslimat, jangan ada seorang pun yang keluar melainkan dengan mendahulukan kaki kiri pada waktu dia keluar. Tidak ada seorang pun pada waktu memakai selepa kasurnya di luar, melainkan kita letakkan kasut kita di hadapan, masukkan kaki kanan kita terlebih dahulu, baru menyusul dengan yang sebelah kiri. Mulakan dengan minggu depan semuanya berpakaian serba putih, sebagaimana yang Nabi kita katakan. Kita tidak ingin dalam rangka memperingati zikra maulidir Rasul, kita tidak mengatakan sebagaimana mereka katakan hadir dengan jasmani baginda, tapi rohiyan secara maknawi, secara makna, secara roh Nabi kita bersama. Sebab kira-kira atau perkumpulan majelis-majelis yang seperti apapun bentuknya, itu baginda akan mendapatkan laporan daripada para malaikat, tapi kita mengenal pasti dengan perhimpunan-perhimpunan yang kita adakan. Maka kita tidak mau seketika Nabi kita misalkan saja hadir bersama kita meleleh air mata baginda. Kenapa dengan ustaz-ustaz tidak mengingatkan? Kenapa dengan ustaz-ustaz tidak hidupkan sunnah-sunnahku? Kenapa dengan jamaah tidak peduli dengan amalan-amalan sunnah? Tuh sana kita cek suhu kita 36.4 hamdah aman masuk. Kalau 39 COVID-19 langsung lari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin tadi saya janji hanya dalam 35 menit saja, sekarang sudah 40 menit lebih. Cukup setakat ini dulu. Hadza wabillahi taufik, dan terima kasih atas semua pihak yang memberikan peluang kepada kami, kepada Al-Fakir, saya secara khusus, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang pernah bersama di Mesir. Mungkin dengan kita jarang-jarang kita terkumpul, khususnya dengan Ustaz Sabri jarang-jarang terkumpul, tapi insyaallah Pak Bukhari pakai mas susah nacam orang. Jadi kalau kita tak kenal sana, kita tak boleh cam. Kalau terjumpa macam itu saja, mungkin kita tidak kenal. Ala kulli hal, para asatid dan kawan-kawan di Mesir, mungkin seusia kita ada sama-sama janggut putih dan kita sekarang ini. Dulu masih muda-muda lagi, masih gagah lagi. Sekarang sudah waktunya dengan kita beramal. Amalan yang satu amalan tapi pahalanya sama dengan 1 juta. Amalan yang dengan pahalanya sama dengan sekian puluh juta. Itu seperti apa? Ya usnah. Itu kalau dengan juta masih sedikit. Lah sekali. Walaupun masih jauh, amalkan pada hari Jumat nanti satu amalan yang tiap langkah kita melangkah pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun. Siangnya dengan puasa, malam harinya dengan sholat tahajud yang dengan kita belum terkejut. Masya Allah, puasa gestrik, tahajud tak terkejut. Oke, kita cari solusinya. Solusinya macam mana? Nabi kita bersabda, man ightasala wa ghassal, barang siapa mandi dan memandikan. Maksudnya kalau pada waktu kita ada bini, kita buat bini kita juga kena wajib mandi. Pikir sendirilah macam mana caranya. Bagaimana supaya dia kena wajib mandi dengan kita. Satu, ghassala wa ightasal. Ightasala wa ghassal. Wa bakar wa bedakar. Pergi awal bukur sebelum adzan berkumandang, kita sudah pergi ke masjid. Kemudian dana wastama, sebelumnya wa masya wa lam yarkab, berjalan kaki, jangan berkendaan, paling tidak kita pakai sedikit jauh lah, paling tidak ada langkah dalam berapa puluh bahkan ratus langkah daripada tempat pakai kereta dengan masjid. Wa masya wa lam yarkab 6. Wa dana wastama, dana mendekat kepada imam, dekatin mimbar, jangan nyendang-nyendang di belakang situ, nanti takut kalau dengan kita tidak dilihat. Nabi kita bersabda, wa la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa kita berlambat-lambat, akhirnya dengan kita dikebelakangkan oleh Allah. Dana wastama, mendekat. Kalau saat depan masih kosong, maju ke depan.
Tapi ada yang agak pelik sedikit. Tadi malam saya dengar Ustaz Amin macam ni. Katanya penuhkan sah, kemudian jaga jarak. Saya faham penuhkan sah itu berapa lah penuhkan. Tapi jaga jarak pula, jadi bagaimana nak memenuhkan? Kita disuruh memenuhkan, tapi pada masa sama juga jaga jarak. Mudah-mudahan tidak begitulah nanti selepas COVID-19 ni. Kalau macam itu ayatnya, ya Allah, bukan kita yang bingung, malaikat juga bingung. Ya, suruh penuhkan, tapi pada masa yang sama jaga jarak. Kembali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada dia lupa dah. Wadana wasdama. Kemudian berikutnya kelengkapan-kelengkapan daripada hadis, mandi, berwangi-wangian, pakaian serba putih, wasdama, berikan tumpuan sepenuhnya, jangan tidur. Ini khutbah baru alhamdulillah, angguk naik lumayan, terjatuh lagi naik masih oke, kali ketiga terjatuh lagi dah tak naik dah sampai khutbah habis. Untuk apa pula yang 8 benda tadi itu kita kena buat? Kana lahu bi kulli khatwatin yaqtuha, maka tiap langkah dia melangkah ajru sanatin, sama ibadah 1 tahun. Qiyamuha wa siyamuha, malamnya sama seperti tahajud, sesuai itu solusi. Itu adalah tawaran istimewa package untuk kita yang malas tahajud atau tidak boleh bertahajud, kemudian setiap harinya sama dengan kalau orang yang berpuasa. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi